wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, kembali bersama saya Ibu Sri dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan materi yang akan disampaikan yaitu materi mengenai debat. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oke. Untuk Tuti Diana, Hadir, Bu. Anisya Mutiara, Hadir, Bu. baik, semuanya hadir ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan materi debat. Nah, di sini terdapat kompetensi inti dari materi debat, yaitu pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Nah, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, sekarang terdapat tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan konsep debat, menyusun simpulan, mengidentifikasi topik, serta permasalahan dalam debat. Dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanggung jawab, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya terdapat kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Pertama, kompetensi dasar menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Nah, indikator pencapaian kompetensi, mengkonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Nah, selanjutnya terdapat kompetensi dasar, mengidentifikasi permasalahan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra, yang diperankan oleh peserta didik. Nah, indikator pencapaian kompetensi, memberikan tanggapan kelebihan dan kekurangan terhadap pihak-pihak pelaku debat. Sekarang, marilah kita memasuki pembelajaran. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini, apakah kalian mengetahui debat itu apa? Saya izin menjawab, Bu. Debat itu saling mengembangkan topik yang dibahas sehingga membentuk argumentasi, Bu. Untuk Anisya Mutiara, apakah Anisya bisa memberikan argumentasinya mengenai apa itu debat?
Izin masuk, Bu. Baik, dipersilahkan. Debat membuat argumentasi dan fakta-fakta dan data yang sesuai yang terjadi di lapangan, Bu. Baik, Terima benar kasih. sekali anak-anak. Jadi, kita terfokus kepada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Henry Guntur Tarigan. Nah, di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat sendiri memiliki arti sebagai pertukaran pendapat atau argumen yang membahas tentang suatu hal yang mana pihak yang berdebat saling menyampaikan alasan untuk mempertahankan setiap pendapatnya. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, pengertian debat sebagai kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Baik, sekarang kita akan memasuki tujuan debat. Sebelumnya, apakah kalian bisa mendefinisikan tujuan debat itu apa? Ibu, benar nggak sih tujuan dari debat itu untuk menyampaikan argumen? Iya, Lutfi, benar sekali. Terima kasih atas pendapat dan argumen sendiri. Sama-sama, Bu. Baik, kita akan menyimak materi. Selanjutnya, mohon diperhatikan. Tujuan dari debat, pertama, membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumentasi sebagai pendukung. Adapun kiat sukses merancang sebuah kasus dalam debat, yakni mengacu pertanyaan dasar yang meliputi 4W plus 1H. Kedua, memahami kasus yang tengah terjadi di dalam masyarakat, melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat. Keempat, mempengaruhi sikap dari pendapat orang lain agar mereka sepakat dan setuju dengan argumen yang diusulkan. Kelima, sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal. Terakhir, berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang paling tepat untuk disepakati dan disetujui. Baik, selanjutnya terdapat ciri-ciri debat. Pertama, terjadi adu pendapat dan argumen untuk mempertahankan argumen dan pendapat kemenangan. Kedua, terjadi sesi tanya-jawab yang bersifat menjatuhkan atau mematahkan argumen lawan. Di sini, pihak pro dan pihak kontra itu saling menguatkan argumen. Ketiga, setiap debat mengutamakan antara pihak pro dan pihak kontra. Ketiga, keempat, satu sama lain saling mempertahankan pendapat atau argumennya masing-masing. Kelima, cara menentukan pemenang dapat dilakukan berdasarkan keputusan seorang juri atau bisa juga dengan voting dari tim juri. Keenam, setiap terjadi perdebatan diperlukan pihak penengah atau bisa disebut moderator. Moderator memiliki peran untuk memimpin jalannya debat. Terakhir, menaati prosedur dan aturan debat, yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak. Baik, di sini terdapat fungsi debat. Apa itu fungsi debat? Nah, di sini kumpulan fungsi-fungsi dari debat.
yaitu pertama, membangun keterampilan berbicara dalam mengemukakan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro ataupun yang kontra. Membangun daya analitis terkait dengan kemampuan untuk membaca dan memahami lawan debat. Ketiga, membangun kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara logis dengan gestur, sikap, dan bahasa yang santun. Keempat, merangsang kemampuan berpikir kritis. Kelima, merangsang penelitian terhadap topik kontroversial. Selanjutnya, terdapat menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. Selanjutnya, belajar berpikir sistematis dan analitis. Belajar mengkomunikasikan hasil pemikiran pada orang lain, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan dalam melihat sesuatu dari sudut yang lain. Debat juga dapat membantu menilai dan mengklarifikasi pendapat dari orang lain. Nah, yang terakhir, debat dapat melatih berbicara secara berkesinambungan dan lancar. Nah, di sini terdapat unsur-unsur debat. Pertama, adanya topik atau masalah yang dibahas. Debat tanpa topik atau masalah yang dibahas, sama halnya makanan tanpa bumbu, akan terasa hambar. Debat dapat terselenggarakan apabila ada topik atau masalah yang akan diangkat atau dibahas. Istilah topik yang diusulkan bahasa biasa disebut juga dengan mosi. Selanjutnya terdapat tim afirmatif. Tim afirmatif atau tim pro dapat diartikan sebagai tim yang mendukung topik. Tugas dari tim afirmatif atau tim pro adalah memberikan pendapat atau argumen yang mendukung usulan dari topik yang diangkat. Peran tim afirmatif wajib karena akan melawan tim kontra. Selanjutnya terdapat tim negatif atau tim kontra. Tim negatif atau tim kontra itulah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam aktivitas debat. Tugas dari tim negatif atau tim kontra sendiri yakni menyampaikan ketidaksetujuan atau pendapat yang menolak usulan dari topik yang diangkat. Pihak netral. Pihak netral dibutuhkan dalam sebuah perdebatan guna memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Pihak netral tidak diizinkan mendukung salah satu pihak. Moderator. Moderator merupakan unsur yang tidak kalah penting. Moderator memiliki fungsi tertentu, yaitu memimpin perdebatan agar jalannya perdebatan sesuai prosedur debat dan memandu pembahasan topik agar tidak keluar dari pembahasannya. Nah, yang terakhir terdapat penulis atau notulen. Dalam sebuah aktivitas debat, membutuhkan seorang yang bertugas untuk mencatat segala pendapat yang disampaikan oleh pihak pro, pihak kontra, moderator, ataupun pihak tim netral. Yakni hal tersebut merupakan dari tugas notulen. Pada dasarnya, notulen bertugas untuk menulis kesimpulan dari debat, namun notulen juga mencatat pernyataan,
kesimpulan, akhir, mosi, debat, dan penyampaian para pihak debat. Selanjutnya, terdapat struktur debat. Pengenalan isu atau mosi. Pengenalan isu atau biasanya juga disebut dengan pengenalan topik. Pengertian topik yang pengenalan topik yang menarik untuk dibahas adalah topik atau isu yang masih memberikan kontroversi di masyarakat. Jika topik tidak berangkat dari sesuatu yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, perdebatan tidak akan menjadi menarik. Dan penonton juga kurang antusias untuk menyaksikan debat itu sendiri. Nah, yang kedua, terdapat rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi adalah saatnya kedua tim menyajikan pembukaan data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumentasi dari pendebat dari pihak pro maupun kontra. Ciri-ciri dari argumentasi sendiri yakni harus relevan, sistematis, jelas, logis, dan disertai dengan bukti. Ketiga, terdapat penegasan ulang atau kesimpulan. Penegasan ulang atau yang bisa kita sebut dengan kesimpulan yaitu memiliki fungsi yang berada di bagian akhir dengan tujuan membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa bantahan atau pendapat pro ataupun kontra. Nah, selanjutnya terdapat etika debat. Pertama, bertanya secara serius. Etika debat yang pertama adalah bertanya secara serius. Hal itu penting karena dapat membuat orang yang akan menjawab akan memberikan jawaban dengan sepenuhnya dan membuat penanya menjadi terpuaskan. Hal yang tidak diseriuskan dapat menghilangkan suasana debat yang dikenal dengan situasi yang panas. Kedua, tidak menyinggung kekurangan fisik. Ketika debat menjadi hal biasa bahwa kedua pihak berpotensi tersulut emosi. Mengingat pertarungan komunikasi verbal, kedua belah pihak dilarang untuk melakukan komunikasi verbal yang dapat menyinggung perasaan dengan membahas urusan pribadi lawan. Yang ketiga, terdapat bicara berdasarkan data dan fakta. Etika debat yang ketiga adalah berbicara berdasarkan data dan fakta debat, mengajarkan bahwa apa yang sudah dikeluarkan dari mulut perlu sebuah pertanggungjawaban. Alhasil, segala hal yang disampaikan di dalam debat harus berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis debat. Terdapat debat parlementer. Debat parlementer biasa disebut dengan debat majelis. Debat parlementer ini merupakan debat yang bertujuan untuk mendukung undang-undang yang dibentuk, dievaluasi hingga disahkan. Debat parlementer ini lebih formal dan lebih bersifat kenegaraan. Oleh karena itu, aturan-aturan prosedur yang berlaku juga lebih ketat. Nah, yang kedua terdapat cross-examination debating. Nah, yang kedua ini bisa disebut dengan debat untuk pemeriksaan ulang. Debat ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam pemeriksaan yang pernah dilakukan dahulu. Biasanya debat ini
disertai dengan banyak pertanyaan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang disampaikan tidak dan bukan untuk memperkuat si penanya atau pendapat masing-masing. Yang ketiga, terdapat formal, confessional, or educational debating. Nah, debat yang ketiga ini termasuk debat formal atau debat pendidikan. Debat pendidikan ini bersifat mengarah pada hal baik untuk kedua belah pihak. Nah, jadi secara pelaksanaannya, sifat debat jenis ini adalah kompetitif karena bertujuan untuk membentuk mentalitas dalam menyampaikan pendapat. Dan pada akhirnya ingin mengembangkan keterampilan di antara peserta debat, walaupun disebut debat konvensional. Debat pendidikan memiliki proses yang tepat memenuhi unsur yang didebatkan. Nah, selanjutnya, baik kita akan memasuki langkah-langkah pelaksanaan debat. Pertama, mengembangkan pernyataan atau topik yang diangkat. Kedua, membentuk 3 kelompok yang terdiri dari kelompok pro, kelompok kontra, dan kelompok netral. Ketiga, setiap kelompok terdiri dari ketua dan wakil sebagai juru bicara saat debat berlangsung. Keempat, duduk saling berhadapan dengan juru bicara kelompok lawan. Kelima, satu kelompok bisa terdiri lebih dari 2 orang. Keenam, masing-masing kelompok mengungkapkan asumsi atau argumentasi masing-masing sebelum perdebatan dimulai. Ketujuh, saat debat berlangsung, peserta lain dapat mencatat isi argumen, pernyataan atau pertanyaan atau calon sanggahan dari lawannya tersebut. Yang terakhir, di akhir debat tidak wajib menentukan pemenang. Notulen cukup menyampaikan hasil beserta kesimpulan dari debat tersebut. Selanjutnya terdapat tata cara debat. Mengemukakan pernyataan ataupun tantangan dilakukan secara profesional. Maksud profesional berarti tidak menyinggung unsur, sara, atau menyinggung secara pribadi. Kedua, memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik. Pendapat atau argumen saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar. Tanpa terbata-bata, menyampaikan argumen pun harus disampaikan berdasarkan analisis kritis, sintesis, dan retorika. 3. Selalu memperhatikan pernyataan atau sanggahan dari lawan. Selalu meneliti kelemahan dan kelebihan lawan. Hal itu dimaksudkan agar bisa menentukan strategi yang pas untuk menyerang dan juga bertahan. Keempat, menyimak pendapat berdasarkan logika, bukan emosi, agar tetap rasional dan tidak mengalami kesalahan berpikir. Terakhir, menyajikan materi secara akurat dan berdasarkan data dan fakta. Sesuatu yang disampaikan dalam debat, data harus sahih dan bukti sehingga memperkuat debat. Nah, di sini terdapat taktik dalam menangkan debat. Nah, di sini terdapat taktik penegasan. Taktik penegasan adalah taktik yang berusaha untuk mempersuasi taktik kesepakatan. Taktik pengulangan sekaligus sebagai taktik kompromi. Taktik penegasan memiliki tujuan untuk menegaskan argumen yang telah dilontarkan. Yang kedua, terdapat taktik bertahan. Taktik bertahan adalah taktik terima kasih atau menggambarkan, menguraikan hingga taktik membiarkan argumen
dari lawan. Tidak hanya itu, taktik bertahan pun berisi cara untuk menghindari, mengalahkan, mengangkat dari argumen lawan. Selanjutnya, terdapat teknik memenangkan debat. Teknik memenangkan debat yakni bisa dilakukan dengan cara bertanya, baik mengagetkan, teknik provokasi, dan teknik antisipasi. Bahkan pendebat pemula disarankan untuk mencoba melebih-lebihkan data yang juga dibolehkan dalam berdebat. Sekian dari Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Baik, dipersilahkan. Saya bertanya mengenai jenis debat parlemen, Bu. Jadi jenis debat parlemen itu yang seperti apa ya, Bu? Baik, bagus sekali untuk pertanyaan dari Lutfi. Jadi dalam debat parlemen biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Apakah sudah paham, Lutfi? Baik, sudah paham, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh Anissa. Jika contoh dari debat cross examination debating itu seperti apa ya, Bu? Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi, dalam jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Nah, apakah dapat dipahami, Anissa? Nah, jika sudah dapat dipahami, kita berlanjut dalam mencoba untuk latihan debat dan mengembangkan argumen-argumen pribadi atau individu. Baik, sekarang coba menjawab pertanyaan atau soal dari Ibu. Saya akan membagikannya melalui layar Zoom. Nah, pertanyaannya, susunlah argumentasi masing-masing sesuai kaidah kebahasaan Indonesia. Dengan mosi, kebiasaan anak dalam bermain game berdampak negatif bagi pertumbuhannya. Silakan siapa yang ingin memberikan argumentasinya. Saya, Bu. Saya Ya. izin menyampaikan argumen. Ya. Jadi saya sebagai tim afirmasi, Bu, saya mendukung mosi tersebut. Menurut saya, kebiasaan anak dalam bermain game dapat berdampak buruk dalam pertumbuhannya, seperti dapat menurunkan tingkat konsentrasi anak. Hal ini dapat menghambat pertumbuhannya, terutama dalam hal belajar dan memahami materi, sehingga akan berdampak tertinggalnya dalam memahami materi kelas, tidak seperti anak-anak lainnya yang tidak bermain game. Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Argumentasi dari Lutfi Diana itu sangat tepat dan benar. Sekarang siapa yang akan memberikan argumentasinya selanjutnya? Saya, Bu, izin masuk. Baik, silakan.
Saya sebagai tim kontrak tidak menyetujui akan hal itu. Terbukti bahwa dengan anak sering bermain game dapat meningkatkan kefokusan terhadap anak. Seperti pada hal-hal kecil maupun hal sulit. Anak juga dapat memecahkan masalah sendiri dengan kebiasaannya dalam bermain game. Bermain game online bukan hanya berdampak negatif, tetapi menurut saya dengan anak bermain game online juga dapat berdampak positif bagi pertumbuhannya. Mungkin segitu saja, Bu. Terima kasih pendapat saya. Bu, tetapi dengan bermain game itu banyak sekali faktor negatif yang ditimbulkan dalam pertumbuhan anak. Seperti tidak dapat mengendalikan emosi. Kan dalam bermain game itu kan membuat anak tidak sabar akan hal sesuatu karena kebiasaan dalam game tersebut. Anak juga menjadi kecanduan bermain game sehingga dapat melupakan kegiatan belajar. Jadi dalam bermain game itu menurut saya sangat banyak hal negatifnya. Baik. Argumentasi dari kalian sangat tepat sekali. Apakah ada yang dapat membantah dari pernyataan Lutfi? Saya, Bu, mau, Bu. Ya, silahkan. Dengan bermain game juga, menurut saya dapat membentuk pola pikir anak menjadi lebih baik seperti membuat tragedi dalam bermain game agar tercipta kemenangan. Semua orang yang bermain game tentunya ingin mendapatkan kemenangan. Begitupun anak-anak, ia akan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan. Mungkin segitu, Bu. Baik, sudah cukup argumentasi dari kalian hari ini. Keduanya sangat bagus dan menyusun kalimat sesuai kaidah kebahasaan Indonesia, serta dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sekarang, apakah ada yang mau menyusun kesimpulan? Ibu, saya izin menyimpulkan. Baik, silakan Lutfi. Jadi kesimpulan dari dua argumentasi tadi antara dua pihak, bermain game memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif bermain game adalah dapat melatih kefokusan anak, melatih daya pikir kritis anak, sedangkan dalam negatif dari bermain game adalah membuat anak menjadi malas belajar, membuat kecanduan, dan menurunkan konsentrasi anak. Baik. Demikian, Ibu. Benar sekali. Terima kasih untuk Lutfi sudah memberikan kesimpulan dari argumentasi kedua belah pihak. Nah, sekarang coba mengerjakan soal yang sedang Ibu tayangkan di layar ini. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari nomor 1, Bu. Silakan, Lutfi. Jadi menurut saya tugas dari moderator adalah mengawasi jalannya debat. Kemudian saya juga mau menjawab yang nomor 2, Bu. Silakan. Jadi mosi merupakan topik yang akan diperdebatkan oleh para peserta debat. Berikut beberapa syarat sebuah mosi yang baik. Yang pertama, mosi ini harus menarik. Yang kedua, mosi harus fokus pada suatu peristiwa. Yang ketiga, mosi pada umumnya harus memiliki solusi. Solusinya dapat dikemukakan. Kemudian nomor 4, mosi harus seimbang. Jadi adanya keseimbangan antara pro dan kontra sehingga dapat diperdebatkan. Demikian, Ibu. Baik, jawabannya sangat tepat sekali. Sepertinya
Lutfi ini sudah memahami materi dari debat. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan nomor 3, 4, 5? Ibu, saya akan menjawab pertanyaan 3 dan 4. Silahkan, Anissa. Jadi, yang nomor 3 itu apa peran kontrak terhadap mosi debat ini? Jadi, peran tim pro dalam debat adalah untuk mendukung mosi dalam debat tersebut atau dalam debat. Yang keempat, yang nomor 4 itu tim kontrak terhadap mosi debat ini adalah tim yang kurang menyetujui atas mosi yang sudah ditentukan dalam debat atau dengan kata lain, tim yang tidak mendukung. Demikian, Ibu. Terima kasih. Baik. Benar sekali, Ica. Sepertinya kalian sudah memahami apa yang disampaikan. Nah, sekarang yang terakhir ada soal apa itu tujuan debat. Apakah ada yang bisa menjawab? Ibu, saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Lutfi. Jadi tujuan dari debat itu adalah membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Dapat melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang paling tepat untuk disepakati dan disetujui. Sekian dari saya, Bu. Baik, sepertinya kalian bisa menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Berarti kalian sudah memahami materi dari debat ini. Saya akhiri kelas hari ini. Sampai di sini materi debat yang disampaikan oleh Ibu. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian di masa yang mendatang maupun kehidupan sehari-hari. Nah, selebihnya mohon maaf, semoga kesempatan ini akan menjadikan pengalaman untuk kalian ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.